wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Uda Nabila, NIM 1200615, Prodi Bimbingan Konseling Islam, kelas DKI 2A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam dan Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Bariati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar dan pemahaman perilaku. Baik, saya di sini akan menjelaskan 3 materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar pemahaman perilaku. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Baik, adapun materi yang akan saya bahas di sini yaitu ada 3 materi. Yang pertama tentang dinamika perilaku individu. Yang kedua tentang perhatian. Dan yang ketiga tentang pengamatan dan persepsi. Materi yang pertama yaitu tentang dinamika perilaku individu. Pengertian dinamika perilaku individu. Dinamika perilaku individu adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh individu dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Menurut perspektif kognitif, lebih menekankan bahwa perilaku adalah proses mental di mana individu atau organisme aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulasi sebelum melakukan reaksi. Sedangkan menurut perspektif behaviorisme, manusia adalah mesin atau homo mechanicus yang perilakunya dikendalikan oleh lingkungan. Dalam pendidikan pun, dinamika perilaku individu perlu diterapkan agar kegiatan bimbingan dan konseling kelompok bisa berjalan dengan lancar, dinamis, dan tujuan yang diinginkan tercapai. Kemudian, interaksi individu dengan lingkungan. Menurut Nana Seodih 2011-57, salah satu ciri esensial dari individu adalah bahwa ia selalu melakukan kegiatan atau berperilaku. Kegiatan individu merupakan manifestasi dari hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Individu melakukan kegiatan selalu dalam interaksi dengan lingkungannya, lingkungan manusia dan bukan manusia. Secara garis besar, ada 2 kecenderungan interaksi individu dengan lingkungannya, yaitu yang pertama, individu menerima lingkungan. Yang kedua, individu menolak lingkungan. Sesuatu yang datang dari lingkungan mungkin diterima oleh individu sebagai sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan atau menguntungkan akan diterima oleh individu, tetapi yang tidak menyenangkan akan ditolak atau dihindari oleh individu. Kemudian beralih ke materi yang kedua, yaitu tentang perhatian. Pengertian perhatian. Dalam istilah psikologi, perhatian diartikan sebagai suatu reaksi yang dilakukan oleh organisme dan kesadaran seseorang. Perhatian adalah merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada suatu objek atau kepada sekumpulan objek-objek. Perhatian juga adalah merupakan penyeleksian terhadap stimuli yang diterima oleh individu dan yang bersangkutan. Kemudian definisi perhatian menurut para ahli. Adapun beberapa definisi perhatian yang diungkapkan oleh para ahli sebagai berikut. Menurut Ramayulis 1994-175, perhatian adalah merupakan salah satu faktor psikologis yang dapat membantu terjadinya interaksi dalam proses belajar mengajar. Kemudian, menurut Matlin 1989, perhatian adalah proses konsentrasi pikiran atau pemusatan aktivitas mental. Sedangkan menurut William James 1890, perhatian adalah pemusatan pikiran dalam bentuk jernih dan gamblang terhadap suatu objek simultan atau kelompok pikiran. Kemudian, macam-macam perhatian. Ditinjau dari segi timbulnya perhatian, maka perhatian dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, perhatian spontan. Perhatian spontan yaitu perhatian yang timbul secara sendirinya dengan spontan. Perhatian ini berkaitan erat dengan minat individu. Yang kedua, perhatian tidak spontan. Perhatian tidak spontan yaitu perhatian ditimbulkan dengan sengaja karena itu harus ada kemauan untuk menimbulkannya. Kemudian yang ketiga, perhatian selektif atau selective attention. Perhatian selektif terhadap pada situasi di mana seseorang memantau beberapa sumber informasi sekaligus. Penerima informasi harus memilih salah satu sumber informasi yang paling penting dan mengabaikan yang lainnya. Kemudian, hal-hal atau faktor yang dapat menarik perhatian yaitu minat, pengetahuan,
pengamatan, tanggapan, persepsi, ingatan atau memori, motivasi, prestasi, dan keaktifan. Kemudian beralih ke materi yang ketiga, yaitu tentang pengamatan dan persepsi. Pengertian pengamatan. Pengamatan adalah proses menerima dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera seperti mata dan telinga. Berkat pengamatan, belajar siswa akan mencapai pengertian pengamatan yang selalu akan mengakibatkan timbulnya pengertian yang salah pula. Sebagai contoh, seorang anak mengira bahwa penyiar benar-benar berada dalam kotak bersuara, namun dalam proses belajar, lambat laun akan diketahuinya juga bahwa yang ada dalam radio tersebut hanya suaranya, sedangkan penyiarnya berada jauh dari studio pemancar. Kemudian, menurut Sujanto, pengamatan adalah proses mengenal dunia luar dengan menggunakan indera. Alat-alat indera yang digunakan dalam pengamatan adalah indera penglihat, indera pendengar, indera pembau atau pencium, indera perasa atau pengancapan, indera peraba, indera keseimbangan, indera perasa urat daging atau kinestasi, kemudian indera perasa jasmaniah atau organis. Kemudian proses pengamatan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama saat alami atau saat fisis, yaitu saindra kita menerima perangsang dari luar. Yang kedua saat jasmani, saat fisiologis, yaitu saat perangsang itu diteruskan oleh urat saraf sensori ke otak. Kemudian yang ketiga saat rohani atau saat fisikis, yaitu saat sampainya perangsang itu ke otak, kita menyadari perangsang itu dan bertindak. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan. Menurut F. Fatih DKK, pengamatan tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, fisis atau jenis dan kekuatan perangsang. Yang kedua, fisiologis atau cara bekerjanya alat indera urat saraf dan bagian-bagian tertentu daripada otak. Yang ketiga, psikologis atau kepribadian, perasaan, akal, fantasi, pandangan terhadap perangsang dan situasi tertentu di mana kita berada. Selanjutnya, pengertian persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Adapun istilah persepsi digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Menurut Kamus Besar Psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera. Kemudian jenis-jenis persepsi, yaitu persepsi melalui mata, kemudian persepsi melalui indera pendengaran, kemudian persepsi melalui indera penciuman, kemudian persepsi melalui indera pengecapan, dan persepsi melalui kulit. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada 2 faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal terdiri dari ukuran, kontras, gerakan, dan sesuatu yang baru. Sedangkan faktor internal terdiri dari perasaan, sikap, kepribadian individu, prasangka dan keinginan, perhatian atau fokus, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan, dan minat dan motivasi dari individu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas dari ketiga materi, yaitu yang pertama tentang dinamika perilaku individu, yang kedua tentang perhatian, dan yang ketiga tentang pengamatan dan persepsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.